Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kimai Seikatsu episode ke-11. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dibuka dengan ibunya Saki yang kini tengah mengatur jadwal dari Saki dan juga Yuta, yang mana karena dirinya sudah izin cuti kerja sehingga nanti dirinya bisa hadir dalam pertemuan wali murid. Dan karena pertemuannya nanti sekitar jam 4 sore, sehingga ibu Saki pun ingin tidur terlebih dulu sebelum berangkat. Namun di sini ibu Saki merasa agak risau jika ia nanti sendirian di dalam rumah. Ayah Yuta yang tahu pun di sini menghibur ibu Saki bahwa ia nanti akan menemani ibu Saki lewat video call ketika sedang kerja dan melihat betapa harmonisnya orang tua mereka sehingga membuat Yuta dan Saki pun di sini merasa senang. Beberapa saat pun berlalu. Di saat Yuta yang berada di perpustakaan, saat ini ia pun bertemu dengan Maya yang kini sedang membaca sebuah buku. Dan karena 2 jam lagi Yuta dan juga Saki akan ada pertemuan wali murid, di sini Maya pun mengatakan kepada Yuta bahwa kini Saki tengah pulang ke rumah. Yang mana saat ini Saki ingin membangunkan ibunya agar ibunya tidak telat dalam pertemuan wali murid nanti. Lalu setelahnya di sini Maya mencoba bertanya kepada Yuta apakah Yuta kini tengah jatuh hati kepada Saki. Spontan Yuta yang mendengarnya pun di sini mengatakan bahwa dirinya tidak mungkin suka dalam hal romantis kepada Saki karena Saki merupakan adik dirinya. Dan ternyata alasan Maya bertanya hal tersebut karena sebenarnya Maya ingin mendukung salah satu temannya yang ternyata juga suka dengan Saki. Yang kemungkinan orang tersebut adalah Shinjo yang juga biasanya satu grup dengan Maya dan juga Saki. Dan di sini awalnya Maya merasa tak enak jika ia malah mendukung Shinjo dengan Saki tanpa bertanya terlebih dulu kepada Yuta. Seketika itu di sini Yuta pun menjawab bahwa jika membahas masalah percintaan dari Saki, maka lebih baik Maya bertanya langsung kepada Saki. Maya yang mendengarnya pun hanya bisa terdiam karena Yuta dan Saki tidak ada hubungan percintaan. Beberapa saat pun berlalu. Saat ini adalah giliran dari Yuta yang akan melakukan konsultasi bersama ibu Saki. Lalu ketika mereka melakukan konsultasi, di sini Yuta mendapat respon positif dari gurunya karena Yuta memiliki nilai dan juga kepribadian yang baik sehingga nantinya Yuta bisa memilih kampus manapun setelah lulus. Lalu ketika guru Yuta memuji ibu Saki karena telah berhasil mendidik Yuta dengan baik, seketika ibu Saki pun tiba-tiba terkejut karena Yuta mengatakan bahwa dirinya memang bangga dengan ibunya saat ini. Spontan, ibu Saki pun merasa sangat senang karena kini Yuta telah menerima ibu Saki sebagai ibu barunya. Saki yang melihat dari kejauhan pun di sini merasa ikut senang karena Yuta yang kini mulai akrab dengan ibunya. Lalu setelahnya kini merupakan giliran Saki yang akan melakukan konsultasi bersama ibunya. Dan di sini awalnya Saki mendapat pandangan buruk dari beberapa murid dan juga guru karena beredarnya rumor tentang Saki yang merupakan gadis nakal. Namun setelah melihat Saki secara langsung, guru itu pun merasa bahwa Saki tidaklah seperti rumor yang beredar dan Saki hanya ingin menonjolkan kecantikannya saja. Lalu untuk masalah kampus yang ingin dituju Saki, yang penting kampus tersebut memiliki biaya yang murah dan bisa memberi waktu luang untuk dirinya bekerja. Seketika itu, ibu Saki pun merasa terkejut dengan keinginan dari Saki. Lalu kini Saki pun disarankan untuk kuliah di kampus Tsukinomiya karena kampus tersebut memiliki kriteria yang sesuai dengan keinginan Saki. Dan meski begitu, kampus itu tetap memiliki akreditasi yang cukup baik dan bahkan di sana dikhususkan untuk para wanita saja. Dan berhubung besok ada open kampus di sana, sehingga Saki pun ingin datang ke sana besok untuk melihat-lihat tentang kampus Tsukinomiya. Dan meskipun awalnya ibu Saki agak terkejut dengan pilihan Saki, namun ia akan tetap mendukung apapun keputusan anaknya, mau itu Saki yang merupakan anaknya ataupun Yuta. Lalu keesokan harinya ketika Saki berada di kampus Tsukinomiya, tiba-tiba ia bertemu dengan Shiori yang ternyata berkuliah di sini.
Shiori yang tahu pun terlihat sangat antusias dan ia akan mengantar Saki keliling di kampus ini. Lalu ketika mereka berdua hendak pergi, tiba-tiba mereka dihampiri dosen Shiori yang bernama Kudo. Shiori yang tahu pun lantas memperkenalkan Saki kepada dosennya bahwa Saki merupakan rekan kerja di tempatnya yang kini sedang melihat-lihat kampus ini. Dan entah mengapa tiba-tiba setelah Kudo melihat Saki, kini Saki diminta untuk datang ke ruangannya karena ia ingin membicarakan sesuatu. Lalu ketika Saki datang ke ruangan Kudo, rupanya Kudo sudah tahu sebagian kisah Saki dari Shiori. Dan setelah Kudo melihat pandangan Saki tadi, di sini Kudo pun merasa bahwa kini Saki sedang galau perihal kakak tirinya. Lantas kini Kudo pun langsung bertanya belak-belakan kepada Saki, apakah saat ini Saki suka terhadap Yuta dalam hal romantis. Dan di sini awalnya Saki pun menjawab bahwa ia tentu tidak akan jatuh hati kepada Yuta karena Yuta merupakan kakak tirinya. Namun setelah Kudo berkali-kali bertanya kepada Saki, pada akhirnya kini Saki pun mau mengatakan bahwa dirinya sendiri tidak yakin dengan perasaannya. Yang mana karena status Yuta yang merupakan kakak tirinya, sehingga ia tidak boleh sampai jatuh hati kepada kakaknya sendiri. Lalu mengesampingkan hal itu, di sini Kudo merasa bahwa Saki adalah gadis yang suka menonjolkan sisi kecantikannya meski Saki saat ini masih duduk di bangku SMA. Dan di sini Saki pun mengiyakan perkataan Kudo karena ia ingin menimbulkan aura positif pada dirinya dengan ia yang berpenampilan maksimal setiap hari. Yang mana dengan begitu bisa membuat Saki jadi makin percaya diri dan ia tidak ingin sampai diremehkan oleh orang lain. Kudo yang tahu pun di sini merasa bahwa Saki seolah memiliki dua kepribadian berkebalikan di saat yang sama. Yang pertama, Saki memiliki sikap percaya diri karena penampilan luarnya, dan juga Saki memiliki sikap kerapuhan dalam dirinya, sehingga Saki sering bimbang ketika menghadapi sesuatu. Yang mana meskipun Saki telah menutupi kekurangan luarnya dengan kecantikannya, namun Saki masih perlu mengisi hatinya yang kosong dengan sebuah cinta karena hati dari Saki yang mudah rapuh. Yang mana hal ini dikarenakan Saki merupakan tipikal orang yang berjuang seorang diri sehingga Saki membutuhkan sandaran kasih sayang dari orang yang ia cintai. Lalu di sisi lain karena Saki tidak punya banyak teman sehingga ia akan mudah merasa tertarik dengan orang yang ia kenal dengan dirinya seperti halnya Yuta yang merupakan kakak tirinya. Namun karena Saki tidak ingin jatuh hati kepada kakak tirinya, maka Saki harus menemukan seseorang yang bisa menutupi lubang di hatinya agar Saki bisa mengatasi masalah kecemasan dalam hatinya. Saki yang mendengarnya pun di sini merasa tercerahkan tentang keresahan hati yang selama ini ia alami. Lalu setelahnya Saki pun berada di sebuah ruangan bersama calon mahasiswi yang lain yang kini sedang dijelaskan perihal kampus Sukinomiya dengan Kudo yang kini menjadi juru bicaranya. Lalu di saat yang sama kini kita diperlihatkan Yuta yang sedang berada di tempat kursusnya. Dan di sini Yuta pun kebetulan bertemu dengan seorang gadis yang akhir-akhir ini sering bertemu dengan Yuta. Gadis tersebut bernama Fujinami. Lalu ketika jam makan siang, di sini Fujinami menghampiri Yuta karena ia merasa bahwa Yuta juga ingin pergi makan siang. Yang mana karena sepertinya Fujinomiya merasa bahwa Yuta merupakan pria yang baik, sehingga ia pun berani untuk mengajak Yuta pergi makan siang. Lalu ketika mereka berdua makan siang bersama, ternyata awalnya tadi Fujinami sempat ingin menolak Yuta karena tadi ia merasa bahwa Yuta terlihat seperti ingin menyatakan perasaannya kepada dirinya. Namun setelah berbincang-bincang dengan Yuta, di sini Fujinami pun merasa bahwa Yuta tidak ada tujuan apapun kepada dirinya. Dan karena sudah mulai merasa terbuka dengan Yuta, di sini Fujinami pun bercerita perihal masalah pendidikannya kepada Yuta. Yang mana karena Fujinami memilih sekolah malam, sehingga ia sering dianggap sebagai gadis nakal oleh orang-orang sekitar. Dan di sini Fujinami pun bertanya pendapat dari Yuta tentang ia yang memilih bersekolah pada malam hari. Dan karena Yuta tidak terlalu mengerti tentang sekolah malam, sehingga Yuta pun beranggapan bahwa Fujinami hanyalah siswi biasa yang memilih bersekolah di malam hari. Seketika itu, di sini Fujinami pun merasa agak terkejut karena Yuta punya pemikiran berbeda daripada yang lain. Yang mana sepertinya Fujinami mulai tertarik dengan Yuta karena Yuta memiliki sikap positive thinking.
Lalu ketika jam pulang, di sini mereka janjian untuk bertemu lagi besok dengan Fujinami yang akan menunjukkan rumah makan yang enak. Dan sebelum mereka berpisah, di sini Fujinami dibuat baper oleh Yuta yang ternyata tadi sempat memperhatikan dirinya. Yang mana tadi Yuta melihat Fujinami yang tak jadi membeli onigiri karena sepertinya tidak ada rasa onigiri yang disukai oleh Fujinami. Malam pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Yuta dan juga Saki yang kini sedang makan malam bersama. Dan di sini Saki bercerita bahwa tadi ia bertemu dengan Shiori yang kuliah di sana dan ia juga bertemu dengan dosen dari Shiori yang cukup unik. Yuta yang tahu pun di sini merasa cukup senang karena akhirnya Saki ada motivasi untuk kuliah di sana. Lalu ketika Yuta bercerita bahwa dirinya tadi mendapat teman baru di tempat kursus, seketika itu Saki pun di sini juga ikutan senang karena kakaknya kini punya teman akrab yang baru. Dan di akhir cerita kita diperlihatkan Yuta dan juga Saki yang kini mulai menjalani kehidupan mereka masing-masing. Yang mana meskipun sempat ada perasaan saling suka, namun akhirnya kini mereka bisa menemukan jalan mereka sendiri sehingga mereka tetap bisa menjadi kakak beradik pada umumnya. Oke, untuk pembahasan anime Kimi Sekatsu episode ke-11 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.